Oh, he just took a poop. Selamat datang di tahun 2026. Jika 10 tahun lalu Anda berpikir robot humanoid hanya ada di film Hollywood seperti satu robot, maka Anda harus melihat apa yang terjadi di Shenzhen hari ini. Di depan mata Anda, sebuah robot setinggi 170 cm dengan gerakan yang sangat luwes sedang melakukan tugas yang dulu dianggap mustahil bagi mesin. Merakit sirkuit elektronik yang rumit, ia tidak butuh istirahat, ia tidak pernah mengeluh, dan ia bekerja dengan presisi yang melampaui tangan manusia terbaik sekalipun. Ini bukan sekadar uji coba laboratorium, ini adalah mobilisasi massal. China baru saja mengumumkan target ambisius, menempatkan 1 juta robot humanoid ke dalam angkatan kerja mereka pada akhir tahun depan. Pertanyaannya bukan lagi apakah robot akan datang, tapi siapa yang sanggup menghentikan dominasi robot Cina yang kini harganya lebih murah daripada sebuah mobil keluarga. Hari ini, kita akan membedah revolusi yang akan mengubah wajah peradaban manusia selamanya. Selama bertahun-tahun, dunia terpukau oleh Boston Dynamics dari Amerika Serikat. Robot mereka bisa salto, menari, dan berlari. Tapi ada satu masalah besar, harganya mencapai miliaran rupiah per unit. Robot itu adalah karya seni, bukan alat produksi massal. Masuklah China ke arena ini. Perusahaan seperti Unitree Robotics dan Fourier Intelligence telah mengubah paradigma tersebut. Di tahun 2026, Unitree meluncurkan model G1, sebuah robot humanoid dengan kemampuan luar biasa yang dibanderol mulai dari $16.000 saja, atau sekitar 250 juta rupiah. Bagaimana mereka melakukannya? Jawabannya adalah rantai pasok. China menguasai produksi motor servo, sensor LiDAR, dan baterai densitas tinggi. Mereka tidak perlu mengimpor komponen, mereka membangun semuanya di halaman belakang mereka sendiri. Robot Unitree G1 ini bukan sekadar mainan, ia dilengkapi dengan tangan sensorik yang bisa merasakan tekanan. Ia bisa memecahkan kacang tanpa menghancurkan isinya, sekaligus bisa memanggul beban seberat 30 kg. Ketika teknologi canggih bertemu dengan harga yang terjangkau, itulah saat revolusi dimulai. Namun, tubuh yang kuat tanpa otak yang pintar hanyalah seonggok besi tua. Disinilah letak keunggulan Cina yang sebenarnya di tahun 2026, Embodied AI. Berbeda dengan robot tradisional yang harus diprogram setiap langkahnya. Robot Cina terbaru menggunakan Large Behavior Model. Mereka belajar seperti bayi manusia melalui observasi dan simulasi. Menggunakan jaringan 6G yang super cepat, robot-robot ini terhubung ke otak pusat di cloud. Jika Anda memberi perintah tolong rapikan tempat tidur ini, robot tersebut tidak menjalankan kode kaku. Ia menggunakan visinya untuk mengidentifikasi mana yang sampah, mana yang dokumen penting, dan mana yang harus diletakkan di laci. Ia memahami konteks. Lebih ngerinya lagi, China memiliki bank data perilaku manusia terbesar di dunia. Setiap gerakan buruh pabrik, setiap cara perawat mengangkat pasien, telah direkam dan dijadikan bahan latihan bagi AI ini dalam simulasi digital jutaan kali sebelum diunggah ke tubuh fisik robot. Mereka tidak hanya belajar, mereka menyempurnakan gerakan manusia. Kenapa China begitu terobsesi dengan robot? Jawabannya adalah demografi. China menghadapi krisis populasi di mana jumlah usia produktif terus menurun. Robot bukan lagi sekadar inovasi, tapi sebuah kebutuhan untuk bertahan hidup. Di tahun 2026, penggunaan robot humanoid telah meluas melampaui dinding pabrik. Kita mulai melihat mereka di sektor jasa. Di rumah sakit, robot humanoid membantu memindahkan pasien dengan lembut, mengurangi beban fisik para perawat. Di sektor logistik, mereka menjadi kurir yang bisa menaiki tangga dan mengetuk pintu rumah Anda. Bahkan, pemerintah Cina mulai memperkenalkan robot pendamping untuk lansia. Robot yang bisa memantau kesehatan, mengingatkan waktu minum obat, hingga menjadi teman bicara untuk mengurangi kesepian. Namun, ada sisi gelap yang menghantui. Di Provinsi Guangdong saja diperkirakan jutaan posisi pekerjaan kasar telah hilang dalam 2 tahun terakhir. Robot tidak butuh uang lembur, mereka tidak punya serikat buruh, dan mereka tidak pernah lelah. Efisiensi ini adalah berkah bagi pemilik modal, tapi menjadi tantangan eksistensial bagi kelas pekerja. Dunia sedang menyaksikan lahirnya diplomasi robot, sama seperti mereka mendominasi pasar smartphone dan mobil listrik. China kini mengekspor pasukan robotnya ke seluruh dunia melalui jalur Belt and Road Initiative. Barat kini dalam posisi defensif. Amerika Serikat dan Uni Eropa mulai khawatir tentang keamanan data. Bayangkan jutaan robot buatan China yang dilengkapi kamera dan mikrofon berada di dalam pabrik strategis atau bahkan di dalam rumah-rumah pejabat di luar negeri. Siapa yang memegang kendali atas data yang mereka tangkap? China merespons dengan menciptakan sistem operasi robot mereka sendiri yang terpisah dari standar. Barat
Ini adalah perebutan standar global. Siapapun yang menguasai sistem operasi robotika, dialah yang akan mengendalikan infrastruktur fisik dunia di masa depan. Kita tidak lagi bicara tentang perang dagang, kita bicara tentang siapa yang akan menjadi arsitek dari tenaga kerja masa depan. Tahun 2026 adalah tahun di mana batas antara manusia dan mesin mulai kabur. Revolusi robotika Cina telah membuktikan bahwa masa depan tidak akan menunggu siapapun. Kita sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, robot-robot ini menjanjikan produktivitas tanpa batas dan kemudahan hidup yang belum pernah ada sebelumnya. Di sisi lain, mereka memaksa kita untuk mendefinisikan ulang apa artinya menjadi manusia di dunia yang dijalankan oleh mesin pintar. Satu hal yang pasti, sang naga digital tidak hanya ingin membuat barang Anda lagi. Ia ingin membuat pekerja Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda siap bekerja berdampingan dengan rekan kerja berbahan besi? Atau Anda justru merasa terancam dengan kemajuan yang begitu cepat ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang akan mengubah hidup kita. Saya Adu Opini, terima kasih telah menyaksikan.